Akhirnya hakim juga menyarankan kami supaya apa yang ada di dalam mediasi dimasukkan di gugatan kami, yaitu termasuk nafkah ida ya, 21 juta, oke. Lalu nafkah anak 25 juta untuk 3 orang anak. Ada statement juga dari Peter Guat akan diberikan rumah kepada anak-anak. Logikanya rumah akan diberikan sedangkan nafkah anak aja ditawarnya sedemikian rupa, dan itu sudah ada mediasi. Jadi maksudnya tidak usah ada statement-statement yang memang belum bisa mereka realisasikan seperti itu. Berarti dari pihak Eza sendiri belum ada kebijakan yang pasti untuk nafkah anak dan perihal rumah itu? Sudah ada yang pasti, karena kan kita sudah ada kesepakatan mediasi yang tadi saya sampaikan, dan itu ada tanda tangan antara penggugat dan tergugat. Akhirnya hakim juga menyarankan kami supaya apa yang ada di dalam mediasi dimasukkan di gugatan kami, yaitu termasuk nafkah ida ya, 21 juta, oke. Lalu nafkah anak 25 juta untuk 3 orang anak, seperti itu. Mengenai rumah Bang tadi Bang, sampai saat ini rumah tersebut belum menjadi berpindah ke Pak Eza dan anak-anak itu seperti apa? Belum ada statement untuk rumah bersama, belum ada statement, dan klien kami juga belum kepikiran ke sana. Yang penting fokus dulu ke proses cerai dan hak asuh anak. Tapi berarti dari itu yang penting untuk perpisahannya itu aja ya Pak ya, pokok sama dia. Betul, karena yang terpenting buat klien kami adalah kesehatan mentalnya, itu yang terutama. Cukup mengganggu ya Bang, hubungan sama ini, hubungan pernikahan ini mengganggu mentalnya Eza sendiri. Karena itu makanya dibutuhkan konseling ke psikolog. Karena itu dibutuhkan konseling ke Ya, psikolog. Berarti betul. abangnya Kak Eca mengetahui awal-awal mula apa sih Bang perubahan Kak Eca yang terlihat drastis karena harusnya ke psikolog? Biar dijawab sama Mungkin ada perubahan nggak sih dulunya? Tadinya tuh bagaimana misalnya keluarga, atau sekarang sudah pulang keluarga ya kan suaminya, dan sekarang kembali lagi seperti apa sih perubahan? adik saya ini termasuk pribadi yang cukup tertutup ya. Mungkin selama ini dia berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan baik, menjaga seluruh aib-aib yang mungkin harus dia konsumsi sebagai hanya sebagai rumah tangga dia. Jadi tidak banyak menceritakan ke kita sebagai keluarga. Tapi ada beberapa fakta yang kita ketahui setelah terjadinya persidangan, baru kita ketahui di belakangan, baru dia terbuka. Jadi kondisi butuh pendampingan ke psikolog ini pun baru terakhir baru kita tahu. Tadi kan Abang bilang sekarang kondisi Eca sudah berangsur membaik. Ya. Berarti awalnya itu seperti apa sih Bang melihat apa yang dialami Kak Eca? Ya seperti kita melihat kalau ada permasalahan rumah tangga yang mungkin selama ini dipendam 7 tahun bukan waktu yang sedikit ya, mungkin sudah terlalu banyak menumpuk permasalahan yang dia simpan. Dan Sampai depresi mungkin seperti itu. saya rasa mungkin karena butuh pendampingan psikolog mungkin bisa disimpulkan sendiri juga. Bang, mungkin sebagai abang sendiri ada kekecewaan nggak sih Bang melihat ketika abang mungkin mendapat perlakuan yang tidak? Oh sangat, kita pihak keluarga sangat. Dan mungkin yang disampaikan ke Eza mungkin kamu disampaikan ke itu Pak. Oh enggak, ini kan sudah kita serahkan ke pengadilan semua bukti dan saksi sudah memberikan saksi biar pengadilan yang memutuskan. Bang, kan dari awal pernikahan Eza sama Eca ini selalu disinggung terus tidak diakui oleh orang tua Eza, ya kan? Apakah itu emang sebenarnya atau emang sesungguhnya dari pihak Eza itu sudah memberi restu dari awal atau seperti apa nih Bang? Karena kan banyak sekali dari pihak keluarga Eza tidak merestui. Saya salah satu orang yang tidak merestui. Mungkin dulu apa sih Bang pertimbangannya Bang? Track record ya, saya rasa semua kawan media tahu track record dari saudara Eza sendiri seperti apa. Dan saya pun juga laki-laki, paham betul bagaimana orang bisa berubah atau tidak, atau akan mengulangi lagi. Insting saya laki-laki mengatakan saat itu tidak. Oke, berarti sebenarnya dari awal sama-sama tidak merestui ya Bang? Betul. Orang tua laki-laki saya pun tidak merestui. Tapi akhirnya ketika sudah menikah ada sempat terjadi perubahan. Selama ini disimpan sama adik saya. Adik saya pribadi yang cukup tertutup. Dia menjaga aib keluarganya, jadi tidak menceritakan apapun yang terjadi di dalam rumah tangganya. Berarti keluarga tahu pas ada gugatan ini, atau sebelumnya sudah diceritakan menjelang gugatan?
ada beberapa poin yang diceritakan, tapi kami menghormati mereka sebagai dua manusia dewasa yang harusnya bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bang, mungkin next sidang selanjutnya seperti apa, Bang? Iya, untuk minggu depan kita akan melihat bukti dan saksi dari pihak tergugat ya, dari Eja sendiri. Bang, berarti komunikasi Kak Eca sendiri sama Eza bagaimana Bang? Sebatas anak, Berarti ada komunikasi? Ada. Tidak lebih ya. tidak lebih. Terakhir Kak Eza menemui anak-anak itu? 1 minggu ini sudah tidak ada lagi ya menemui anak-anak ya. Dan tidak ada komunikasi juga 1 minggu ini dari Atau Reza. ada jadwal-jadwal tertentu? Dari sisi klien kami membuka akses sepenuhnya. Jadi sepanjang Eja mau bertemu dengan anak-anaknya, feel free gitu. Ya, komunikasi. Abang mengetahui nggak sih kalau Eja sedang sakit? Vitamin kan? Iya kan? Impulsnya kan warna pink toh? Oke. Terima kasih, Bang. Nah. Udah lihat perubahannya kan? Mic 1 2 3 cek cek cek. Cek mic 1 2 3 cek 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 1 2. Ah. Ya. Ada stopnya, nunggu stop dulu. Aku nggak stand. Kalau gua di sini enggak. Kayak di sini dah. Enggak. Aman kok. Sudah? Ya. Ini Kak Abang. Oke, udah. Ya, Oke. Ya. Oke. Bang, sidang hari ini bagaimana? baik. Terima kasih teman-teman media. Tadi sidang hari ini adalah kesaksian dari penggugat. Siapa yang dihadirkan? Saksinya yang hadir orang tuanya, ibunya penggugat dan juga kakaknya. Bagaimana kalau dari pihak Eza, Bang saksi? Saksinya nanti di minggu depan. Akan menghadirkan siapa? Belum terfikirkan nanti pastinya minggu depan akan dihadirkan saksi. Bang, dengar isi Keterangan. saksi dari hari ini Bang, menurut Abang bagaimana? Menurut hari ini ya cukup berjalan dengan baik. Lalu juga tadi yang pasti yang harus ditekankan bahwa tadi ada pertanyaan dari hakim terkait dengan KDRT dan itu sama sekali tidak ada, dan juga baik kedua saksi yang dihadirkan itu tidak pernah melihat bahwa adanya KDRT. Artinya keterangan itu memberatkan atau justru malah meringankan Eza untuk mempertahankan Ya rumah pastinya kan tangganya? itu yang terlihat bahwa ya kesaksian daripada saksi yang dihadirkan itu kan tidak pernah melihat adanya KDRT. Gitu. Oke, Bang, mungkin dengan barang-barang bukti yang sudah dihadirkan juga di persidangan, seperti apa sih, Bang? Apakah tadi dibahas juga atau bagaimana? Kalau bukti-bukti ya pastinya kan sudah ya di minggu kemarin. Hari ini kan hanya kesaksian saja. Eza mengapa tidak hadir Bang? Dia kemarin sakit ya, mungkin ada masalah di lambungnya dan juga ada beberapa pekerjaan. Posting lagi dirawat betul? Betul ada postingan sedang dirawat. Bukan dirawat ya, mungkin itu dibawa ke rumah sakit, mungkin karena dia tidak tahan ataupun apa ya, jadi dibawa ke rumah sakit. Kenapa Bang? Mungkin GERD ataupun punya masalah lambung. Kelelahan atau pikiran juga mungkin, Bang? Ya dalam mungkin prosesnya, ya Bang? kelelahan. Tapi yang harus saya tekankan sekali lagi terhadap media-media ya yang kemarin ada berseliweran adanya KDRT verbal, itu sekali lagi bahwa tadi sudah dibuktikan juga bahwa tidak ada
baik itu KDRT secara fisik ataupun KDRT dalam bentuk apapun. Ya, jadi walaupun dalam perumah tangga ini cekcok pasti ada, nada tinggi pasti ada, tapi KDRT tadi sudah ditanyakan kepada para saksi itu tidak ada. Ya, Ya. Bang. Mungkin tadi kan saksi mamanya yang datang. Betul. Kan, ada pesan dari mama juga nggak sih untuk Eza yang disampaikan dalam Kalau pertemuan? pesan tidak ada, yang pasti ya dia apa yang sesuai ditanyakan oleh majelis saja. Udah cukup. Apa lagi, Bang? Apa? Nextnya apa lagi? Nextnya nanti minggu depan itu ada saksi dari kita. Agenda saksi dan pembuktian dari pihak tergugat. Eza akan datang bang? Saya lihat di minggu depan ya apakah dia ada jadwal pekerjaan atau tidak. 15 Desember ya? Iya, minggu depan pas hari Senin. Rencana mau berapa saksi? Yang dihadirkan Bang, Saksi ya 2 ya. Dua. dari pihak Pihak tergugat. keluarga atau siapa? Yang pastinya bisa jadi keluarga ataupun orang yang mengetahui terhadap permasalahan ini. Bang, harta gono gini bagaimana bang? Harta gono gini tidak ya. Yan Eja juga sudah beberapa kali menyampaikan bahwa rumah tersebut adalah milik anak-anak. Nantinya adalah untuk anak-anak. Tapi Meisha sendiri masih menempati rumah itu atau sudah tidak di rumah itu, Bang? Meiza tidak ada di rumah itu, mungkin dia bersama orang tua dan kakaknya. Anak-anak berarti ada di Anak-anak ada di Meiza, tapi kan setiap hari dia seling chat-chatan ya, setiap video call. Kemarin di sekolahannya kan dan Aksai ada acara presentasi yang mereka sebagai orang tuanya dua-duanya hadir ke sekolah itu. Pak, untuk menegaskan, mungkin nantinya nafkah untuk anak berapa sih yang Meisha akan berikan? Kalau nafkah untuk anak-anak pastinya sudah ada ya, kemarin disepakati. Lalu tapi di luar daripada biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Jadi itu di luar biaya itu. berapa? Kalau berapa-berapa ya pasti tentatif ya, kadang misalkan anak-anak kebutuhan ini apa, kebutuhan ini apa ya pasti ketika itu ya pasti akan disediakan oleh Eza. Berarti tidak ada dibulatkan nominalnya ya, Pak? Ya? Kalau dibulatkan ya pastinya kalau dibulatkan pasti akan lebih kan. Ya pasti ya kadang anak-anak minta apa, kemarin anak-anak minta iPad, anak-anak minta apa ya pasti sebagai ayahnya dikasih. Bang, tadi kan sempat bilang Meiza sakit ya. Eca sempat tengok juga atau? Enggak. Itu komunikasi anak-anak Anak Tahu kabar lain? anak-anaknya masih kecil ya, kadang mungkin belum paham betul gitu. tapi komunikasi nggak ketika Audio Jungle.